Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Randi. Saya ketemu lagi yang akan membahas tentang routing. Oke, langsung saja. Nah, routing ini adalah sebuah proses untuk meneruskan paket jaringan dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui apa? Melalui sebuah antar jaringan atau internet network, yaitu dari paket satu sumber ke node berikutnya dan seterusnya sesuai dengan permintaan ya. Nah, jenis router ini, jenis routing itu ada tiga, satu static routing, dynamic routing, dan default routing. Nah, untuk static routing ini itu adalah metode di mana seorang admin secara manual menambahkan rute ke tabel routing. Jadi nanti admin itu mendaftarkan tabel routingnya ke menambahkan rute atau jalur-jalurnya itu ke tabel routingnya secara manual, jadi satu persatu, tidak bisa sekaligus atau otomatis. Nah, di sini dia memiliki kelebihan, yaitu tidak terjadi overhead atau tidak ada overhead dalam penggunaan atau pemanfaatan CPU dari router. Jadi penggunaan paketnya itu akan secara teratur di manage oleh seorang admin. Dan yang kedua, dia dapat menambahkan tingkat keamanan tertentu karena admin dapat mengontrol rute yang dapat diketahui dan dipelajari oleh router. Kemudian yang kedua yaitu kekurangannya. Nah, kekurangannya apa? Yang pertama adalah admin harus mengetahui seluruh internet network yang ada atau terdaftar. Nah, jika tidak memiliki atau tidak mempunyai informasi internet network, itu akan susah dalam melaksanakan troubleshooting. Kemudian yang kedua, nah, setiap perubahan harus dilakukan secara manual karena tadi dalam penginputannya juga secara manual. Kemudian yang ketiga, jaringan jika skalanya besar itu menjadi tidak terkendali karena apa? Melakukan troubleshootingnya itu satu persatu dan nanti akan sulit sekali. Nah, kemudian yang kedua yaitu dynamic routing. Nah, perbedaannya di sini dengan static routing adalah dynamic routing adalah protokol yang menggunakan protokol dan algoritma di mana penggunanya itu secara otomatis dalam melaksanakan atau menyebarkan informasi routing. Jadi sangat berbeda atau berkebalikan dengan static routing. Nah, kelebihannya apa? Nah, kelebihannya itu hanya mengenalkan alamat pos yang terhubung langsung dengan router. Nah, jika tidak gimana? Jika tidak, dia tidak akan mengenal. Berbeda dengan tabel routing static, dia akan didaftarkan secara teratur. Nah, kalau yang ini enggak, kalau nggak terhubung ya nggak dikenal. Kemudian yang kedua, router tidak perlu mengetahui semua alat network yang ada, jadi nggak perlu. Jadi yang hanya diketahui itu adalah alat network yang terhubung saja. Kemudian yang ketiga, jika terdapat penambahan satu network baru, maka semua router tidak perlu mengatur ulang, tidak seperti static routing yang penginputannya satu persatu. Di sini dia akan secara otomatis melakukan ataupun pengaturan ulang. Nah, kemudian kekurangannya, beban kerja router menjadi lebih berat karena apa? Dia akan bekerja secara otomatis, secara terus menerus akan terjadi penggantian atau enggak, terjadi update tabel routing atau enggak. Nah, kemudian yang kedua, kecepatan pengenalan kelengkapan tabel routing itu memakan waktu yang lama, jadi perlu butuhnya itu lebih lama dari static routing. Nah, kemudian default routing atau routing yang ketiga, jenis routingnya yang ketiga, metode ini dimana semua router dikonfirmasi untuk mengirim semua paket ke router tunggal. Jadi dia akan mengirim paketnya ke router yang bersangkutan atau router tersebut. Nah, metode ini sangat berguna untuk apa? Melakukan ataupun sangat penting jika jaringannya itu kecil atau untuk jaringan yang satu titik masuk dan pula router. Jadi penggunaan jaringannya dia hanya cuma menggunakan satu router. Topologinya banyak sekali contohnya. Kemudian kelebihannya, konfigurasinya cukup simpel, seorang admin hanya memasukkan satu perintah routing, maka semua root akan dilewati. Kemudian kekurangannya, adanya routing yang tidak diperlukan, karena routing ini tidak mungkin atau tidak memungkinkan semua router menerima routing yang tidak diperlukan. Jadi perintah-perintah yang tidak diperlukan itu juga masuk ke tabel routingnya, padahal kita enggak istilahnya tidak perlu mengakses itu untuk default routing. Jadi topologinya antara static routing, kemudian dynamic routing, dan default routing itu cuma perbedaannya di satu router, itu kalau default routing. Nah, penting tabel routing itu. Nah, jadi dalam tabel routing itu yang penting itu ada 4. Yang pertama adalah IP address tujuan atau destination, kemudian IP address next,
hop router yang digunakan sebagai gateway. Kemudian flag atau yang menyatakan jenis routingnya, routing dinamis, routing statis, atau default routing. Nah, itu flagnya ya. Kemudian yang keempat, network interface-nya. Nah, network interface yang digunakan untuk koneksinya biasanya itu ada di physical address. Nah, kemudian yang kedua yang perlu diingat juga ada 4 parameter ya. Itu tadi apa? Network destination, kemudian netmask, kemudian gateway, kemudian interface ataupun network interface yang dari physical address-nya kita harus tahu harus apa. Nah, ini terima kasih, kita sudah membahas tentang tabel routing ataupun routing secara sederhana. Semoga kalian dapat mempelajarinya lebih mudah, dapat dipahami dengan baik. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita akan bertemu lagi di materi yang baru. Selamat belajar dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.